Bukan ku sombong kepada kalian, inilah kami sang petualang. Bukan so jagoan kepada kalian, inilah kami pencinta alam. Siang malam ku lalui, hujan badai tak berarti, hanya untuk satu hal yang pasti. Gunung hutan kan ku daki, tebing jurang ku lewati, dua yang terapkan ku susuri. Oh, bukan ku sombong kepada kalian, inilah kami sang petualang. Bukan so jagoan kepada kalian, inilah kami pencinta alam. Siang malam ku lalui, hujan badai tak berarti, hanya untuk satu hal yang pasti. Gunung hutan kan ku daki, tebing jurang ku lewati, dua yang gelap kan ku susuri. Bukan ku sombong kepada kalian, inilah kami sang petualang. Bukan sok jagoan kepada kalian, Inilah kami pencinta alam. Siang malam ku lalui, hujan badai tak berarti, hanya untuk satu hal yang pasti. Gunung hutan tebing jurang ku lewati, dua yang gelap kan ku susuri. Siang malam ku lalui, hujan badai tak berarti, hanya untuk satu hal yang pasti. Gunung hutan kan ku daki, tebing jurang ku lewati, dua yang gelap kan ku susuri. Semua itu ku lalui, bukan untuk cari baki, namun semua pasti kan berarti. Semua itu ku lalui, bukan untuk cari baki, namun semua pasti kan berarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat menunaikan ibadah puasa bagi teman semua yang menjalankannya. Dengan Nurhayati di sini, selamat datang kembali di program kami dari Mapala Sakuntala bekerjasama dengan Erba Channel setiap Selasa jam 4 sore dalam acara Ramadan Event Sultan Global Explore in Digital Transformation Era.
Kalau pada 4 episode kemarin, kita banyak membahas tentang bagaimana berkegiatan di alam bebas dengan para pakar kepecintaan alam dan dunia petualangan dari Indonesia hingga Pakistan. Nah, kali ini sedikit berbeda di mana kami menghadiri seorang dokter spesialis emergensi dan toksinologi expert satu-satunya di Indonesia untuk ular berbisa yang telah dikenal luas di Indonesia, yakni Dr. Tri Maharani. Sore hari ini, Dr. Tri akan bercerita bagaimana baiknya menangani kedaruratan hingga penanganan pertama pada kasus gigitan ular berbisa saat kita berkegiatan di alam bebas yang kami yakin sangat bermanfaat bagi kita semua. Tapi sebelum itu, tak lupa kami mengucapkan kepada para sponsor acara ini, yaitu Indonesia Titsor, Cetalsa Foundation, Karakorum Expedition Pakistan, Askender, dan Asosiasi Pembantu Gunung Indonesia. Sore hari ini, acara akan dipandu oleh moderator kita, yaitu Kak Didi Putri dari Cetalsa Foundation. Langsung saja yuk Kak Didi, silakan Kak. Oke, terima kasih Nurhai. Halo, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di channelnya Irbay Channel bersama Sakuntala. Hari ini kita akan bincang-bincang tentang ular ya, Nurhai gitu ya. Tadi seperti yang sudah Nurhai jelaskan, kita akan diskusi dengan Dr. Tri, satu-satunya dokter di Indonesia ahli gigitan ular, ya kan, sore-sore ngabuburit ngomongin masalah bisa ular ya. Kita akan bahas apa hari ini? Jangan sampai ada ular-ular yang beda aja ya, Nurhai ya, yang kita bahas sore ini. Intinya teman-teman, kehadiran Dr. Tri sore ini tentu saja akan membantu kita gimana caranya di saat kita kondisinya kondisi darurat ya, kedaruratan kita ketika kita melakukan perjalanan jauh gitu. Terlebih channel ini atau kegiatan ini yang memang kita bahas tentang sesuatu atau program yang berurusan dengan remote area atau tentang petualangan lah ya. Oke, sebelumnya Dokter Tri boleh sapa kita dulu semua, Dokter Tri. Halo dokter, selamat sore. Ya, sorry ya. Saya lagi dikonsuli dari Gianyar Bali untuk gigitan ular. Saya minta waktu 1 menit saja ya untuk jawab ini ya. Oke ya. Bentar ya. Dokter. Siap. Oke, sambil nunggu Dokter Tri, Nurhai kita ngobrol dulu boleh kalian Nurhai? Boleh Kak. Ya, jadi seperti yang tadi Nurhai sudah infokan ya, Dokter Tri adalah satu-satunya dokter yang memahami atau kiprahnya di bidang gigitan ular. Sama satu lagi beliau ini adalah salah satu dokter seperti yang tadi Nurhai sebutkan bahwa Dokter Tri ini adalah spesialis emergency. Jadi kalau misalnya Nurhai pernah tahu tentang perjalanannya Dokter Tri, seorang perempuan dokter, satu-satunya dokter ahli gigitan ular, ditambah beliau ini sering banget ikut kegiatan kerelawanan di lokasi-lokasi bencana gitu Nurhai. Jadi diskusi kita sore ini nanti seputar itu aja palingnya Nurhai ya. Oke, siap Kak. Oke, Mbak Didi, aku udah selesai dikonsuli dokter di Gianyar ya, ada satu kasus emergensi di sana udah selesai. Dokternya saya minta bergabung ikut di channel ini. Nanti kalau ada datang dokter Igede Aditya, mohon diterima ya di channel ini ya. Sama satunya adalah Ibu Agnes dari Palangka yang kebetulan hari ini juga sedang konsul kepada saya tentang kebencanaan gitu ya. Boleh ya 2 orang ini biar ikut serta di sini. Makin ramai sore ini ya kan? Ya, oke. Oke, Dokter Tri, thank you banget sore ini sudah bergabung sama kita. Kita ngebahas lagi tentang sesuatu yang mungkin di luar dugaan teman-teman, bukan luar dugaan ya. Maksudnya ini diskusi kita sore ini di luar tidak terduga gitu ya, Pak. Iya, karena satu dokter adalah salah satu dokter ahli gigitan ular sama emergensi ya, Dok. Aku spesialisku memang spesialis emergensi. Terus subspesialisku adalah toksinologi. Mungkin ada banyak yang nggak tahu ya Mbak, karena ya memang ini baru aku yang mempunyai ilmu yang toksinologi. Aku sendiri sering kalau di banyak acara, barusan ada acara 2 hari yang lalu atau 1 hari yang lalu saya lupa. Banyak orang bingung apa tuh bedanya toksinologi dan
toksikologi. Oh ya, aku disuruh ngomong tentang keracunan. Itu juga bidangku. Karena bidangku kan tentang hewan berbisa, tanaman beracun, dan juga yang toksikologi untuk spesialis emergensiku juga bahan-bahan beracun. Nah, aku ditanyai tentang sate beracun itu, gitu kan. Nah, akhirnya, yang baru ini ya. akhirnya banyak orang tuh bingung, apa sih orang ini kerjaannya apa, gitu ya. Kalau itu aku dia, sih Dok. ngomong pekerjaanku dokter spesialis emergensi dengan kekhususan ilmu di bidang toksinologi dan toksikologi itu, begitu. Jadi kalau orang-orang nggak tahu apa kerjaanku, wis gak usah tanya apa-apa. Pokoknya kalau bagian racun-racun itu bagianku, gitu aja. Cari di Google Dokter Tri Maharani, wah rame di situ ya, Dok, ya informasinya. Nah, oke, dokter, seperti yang dokter sudah sebutkan gitu, apaan sih kerjanya gitu, aku cuma pengen tanya nih, Dok, gitu. Kalau kita ngebahas tentang pekerjaan yang tadi dokter bilang ya, dokter sebagai seorang wanita, terus ketertarikan aku sih lebih kepengen dokter cerita apa sih, gimana ceritanya dokter tuh punya ketertarikan itu gitu loh, ketertarikan di bidang kedokteran, tapi maksudnya ngambilnya tuh gigitan ular gitu atau toksinologi gitu. Bisa diceritain nggak sih, Dok? Ya, jadi kan aku ini lama bekerja di pemerintah ya, aku 25 tahun jadi pegawai negeri sampai sekarang ya. Nah, jadi itu kan kerjaan keliling-keliling seluruh Indonesia gitu ya, kan kerjaanku sebagai dokter di daerah terpencil, di desa, di kota begitu. Kemudian setelah lulus spesialis, karena spesialisku emergensi, lebih lagi Mbak Didi, kita kan sering bertemu di banyak remote area dan bencana, ya kan? Nah, jadi ketertarikan itu sebetulnya saling berkait, Mbak. Karena ketika ada di daerah-daerah terpencil itu, masalah-masalahnya itu kan jadi sangat banyak dan kompleks, dan ketahuanlah apa yang menjadi masalah-masalah kegawatan yang tidak teratasi atau neglected cases, gitu kan. Nah, jadi 10 tahun yang lalu, aku itu dapat beasiswa ke salah satu negara untuk sandwich like program PhD-ku waktu itu. Nah, jadi aku belajar tentang jantung karena PhD-ku itu tentang cardiac emergency begitu. Nah, saat itu aku bertemu dengan beberapa orang yang memperkenalkan ilmu toksinologi itu ke aku. Kemudian aku tahu ini adalah masalah besar di Indonesia yang tidak banyak dokter yang tertarik atau mungkin tidak ada dokter yang tertarik. Aku belajar kemana-mana dengan uangku sendiri keliling dunia untuk belajar itu, dan ketika aku pulang aku udah komitmen untuk menggratiskan semua ilmuku itu karena aku tahu banyak orang butuh begitu. Jadi kalau sekarang nih aku lihat orang-orang kok justru mengkomersilkan ilmu yang kuberikan pada mereka, aku sedih gitu, Mbak. Kenapa? Karena sebenarnya ilmu ini adalah ilmu untuk menolong nyawa-nyawa orang-orang yang terkena gigitan begitu, kena sengatan, kena racun, dan terkena hal-hal yang agak susah untuk diselamatkan. Oke, aku mulai aja presentasinya ya, Mbak, karena presentasiku agak banyak. Boleh ya? Oke, boleh dokter, silakan presentasi ya, silakan dokter. Biar lebih teman-teman biar jelas lagi ya, gitu. Info-info. Kelihatan PowerPoint-ku kelihatan nggak? Siap, sudah dok. Silakan dok. Oke. Moga-moga dokter Gede tadi sudah bergabung ya, Dok. Moga-moga kalau sudah ada beliau, karena hari ini beliau mendapatkan satu kasus gigitan ular yang memang tidak ada antivenomnya di Indonesia. Oke. Sebetulnya yang ingin saya sharekan ini adalah tentang sebuah hal baru, tentang pedoman untuk menolong kasus gigitan ular menurut WHO 2016. Jadi di tahun ini harusnya sudah ada update lagi, dan 2016 ini salah satu saya. Jadi nanti kalau teman-teman mau tanya silahkan begitu. Saya terpilih dari 28 negara di SEARO. Jadi SEARO itu Pasifik begitu ya. Nah, jadi ya lumayan lah untuk memperkenalkan Indonesia di sebuah area di mana tidak ada orang-orang di Asia Tenggara yang ikut. Jadi Asia Tenggara yang ikut cuma Thailand dan saya saja gitu. Kalau Malaysia, Singapura dan sebagainya tidak ada, Filipina tidak ada yang menjadi yang terpilih menjadi salah satu penulis buku ini gitu. Oke, saya mulai lagi ya. Nah, Indonesia itu adalah sebuah negara ya. Oke ya. Kedengaran suara saya? Kedengaran, Dok. Oke.
Indonesia itu sebuah negara yang berbeda sekali dibanding semua negara yang ada di dunia. Di mana untuk Indonesia bagian barat, jenis ularnya itu sama dengan Asia, karena ribuan tahun yang lalu, kira-kira 120.000 tahun yang lalu, Jawa, Sumatera, Kalimantan itu pernah bersatu dengan Asia. Sehingga spesies ular yang ada di Jawa, Sumatera, dan Kalimantan itu seperti spesies Asia. Sedangkan Papua dan Maluku ribuan tahun yang lalu pernah bersatu dengan Australia yang disebut dengan dataran Sahul. Kalau yang Asia tadi dataran Sunda ya. Di mana akhirnya Papua dan Maluku jenis spesies dari hewan dan tanamannya mirip dengan Australia. Sedangkan pulau-pulau tua di Indonesia yang tidak pernah bergabung dengan dataran manapun, sekali lagi dataran manapun ya, adalah Sulawesi. Kemudian potongannya itu ada di Bali, tapi memang ada sebagian Bali yang pernah ikut bergandengan dengan Jawa ya. Jadi memang line-nya itu agak susah. Kalau kita lihat Wallace Line itu potongannya itu ada di antara Bali dan NTB. Jadi NTB dan NTT itu adalah sebuah pulau rangkaian pulau-pulau tua yang tidak pernah bergabung dengan benua manapun. Itulah yang menjadikan jenis flora dan faunanya sangat berbeda sekali. Kita ingat ada sebuah flora yang sangat berbeda yang disebut dengan komodo yang tidak pernah ada di bagian dunia manapun ya. Nah, jadi karena itu problem daripada masalah gigitan ular jadi sangat kompleks. Data yang tidak ada, petir yang banyak dipengaruhi mistis dan mitos yang kita sampai tidak tahu apakah benar atau salah karena yang ngomong itu orang saking banyaknya. Saya sendiri ketika memulai pekerjaan ini dan harus melawan orang segitu banyaknya, hari-hari pertama itu sangat berat ya, karena saya ingat begitu banyak orang bahkan orang pernah ya pagi sampai jam 9 malam hanya untuk mempertanyakan masalah tentang tradisional metode dan berbagai cara yang menurut dia benar. Gitu. Orangnya sering di kemudian transportasi karena Indonesia terdiri atas 17.540 tadi, transportasi susah. Jadi, kita kena gigitan ular di pulau X akan dirujuk ke pulau yang lebih besar, ya tentu mempunyai kendala. Dan itulah yang menurut saya harus menjadikan sebuah inovasi-inovasi untuk saya sebagai orang yang bergerak di bidang kegawat daruratan dan juga toksinologi ini menolong mereka. Kemudian ilmu pengetahuan serta buku panduan untuk dokter dan perawat serta tenaga medis memang susah. Bagaimana skill mereka untuk dapat menolong airway, breathing, sirkulasi sebagai penanganan emergensinya tidak mudah. Kemudian memang masalah salah satunya anti bisa ular atau obat yang untuk melawan bisa ular tadi yang tidak tersedia. Jadi kasus gigitan ular ini yang saya rekam di tahun 2018 ternyata adalah 10 penyakit terbanyak yang belum terselesaikan. Ternyata dia lebih tinggi dari kanker dan di bawah HIV. Padahal untuk HIV ini sudah masuk di dalam 17 pilar indikator untuk penanganan kesehatan di Indonesia. Harusnya snake bite masuk dalam 18 pilar ya, karena sudah di bawahnya HIV gitu. Tapi ya belum masuk juga. Karena ketidakadaannya program dalam Kementerian Kesehatan tentang eradikasi masalah-masalah neglected case, salah satunya hewan berbisa ini, jadi memang tidak ada sebuah planning bagaimana menolong mereka. Itu saya sadari ketika saya sudah bekerja untuk gigitan ular ini di 2 tahun pertama. Dan saya tahu untuk memasukkan program itu di dalam Kementerian Kesehatan nggak mudah banget. Butuh sebuah perjuangan. Saya sudah menemui 5 menteri dengan berbagai tahunnya dan berbagai kesulitannya. Ya, saya berharap menteri yang terakhir yang sekarang Pak BGS ini bisa menolong saya untuk mewujudkan program tadi ya. Nah, kemudian kalau kita lihat kematian-kematian yang terjadi, nah ini yang membuat saya agak marah begitu ya, karena beberapa kasus ternyata disebabkan karena dilakukan secara sengaja. Yaitu orang-orang yang melakukan atraksi, show ular, dan kalau diberitahu, susah banget diberitahu. Karena mereka mengatakan, ya ini nyawa-nyawa saya sendiri, tapi kalau sudah hampir tidak bernyawa, merepotkan orang banyak. Gitu. Jadi bukan pada saat mereka hidup,
membuat masalah biasanya adalah antara hidup dan mati. Dan itu saya alami sendiri. Ratusan kasus di mana saya harus menolong mereka, ya menjadi sebuah kesulitan. Teman-teman kalau tahu bagaimana saya harus terbang dalam waktu yang sangat singkat dan tidak memperdulikan kesehatan saya hanya untuk menolong satu nyawa yang terjadi di kobra yang melakukan atraksi. Kemudian ketika orang tuanya menangis meminta saya datang, walaupun itu jauh, saya pernah dimintai datang ke Kalimantan Tengah, dimintai ke Lampung, ke Jambi, ke Sumatera, ke Sulawesi, ke NTT, ke Papua. Nah, itu menjadi sebuah masalah. Ini saya sampai begini, ya mereka tidak tahu bahwa saya bukan seorang malaikat yang bisa terbang dalam 1 menit. Gitu. Kan butuh waktu. Nah, akhirnya kalau saya melakukan edukasi seperti ini, teman-teman terutama yang melakukan show dan atraksi harap ingat ya bahwa kasus-kasus kematian karena kelengahan mereka dalam melakukan atraksi dan juga hal-hal yang mereka tidak ketahui tentang antivenom dan sebagainya, bahwa itu semua susah, apalagi di masa pandemi seperti ini saya nggak mungkin pergi ke luar negeri dan membelinya karena itu artinya mempertaruhkan nyawa saya sendiri begitu. Nanti kalau teman-teman ingin tahu kisahnya banyak tuh di koran-koran sudah banyak yang memuat cerita-cerita saya. Nah, jadi hal-hal itulah yang menjadikan kematian-kematian sangat tinggi. Bahkan di tahun-tahun ini kematian-kematiannya itu tinggi karena sebab-sebab yang disengaja tadi. Untuk yang tidak sengaja seperti petani, ibu rumah tangga, anak-anak, kasusnya ternyata lebih bawah daripada yang disebabkan atraksi. Untuk kematian ya, tapi kalau insiden memang beda. Kalau insiden memang pada natur bite memang cukup banyak. Tetapi memang dalam kondisi seperti ini, ya kita bisa melakukan pertolongan dengan memberi ketahuan kepada tenaga kesehatan yang menolong mereka di puskesmas, di rumah sakit, ataupun di tempat rujukan, misalnya rumah sakit yang besar. Nah, sekarang saya akan memberitahu tentang masalah utama bangsa kita, yaitu first aid yang berbau mistis dan mitos. Ketika saya memberitahu ini, banyak orang bilang, loh itu kan tradisional. Iya, tradisional tapi mematikan. Gitu. Kenapa itu, Dok? Ya, karena mistis dan mitos itu sangat mewarnai bangsa Indonesia, terutama dalam gigitan ular. Ya, Mbak Didi kan mungkin sering tahu ya film-filmnya Susana, contohnya di film-film ya. Saya tuh sampai sekarang pengen ketemu loh sama sutradaranya Susana itu. Dari mana dia membuat film itu, terus pakai first aid yang seperti itu? Apakah dia bertanya kepada seorang pakar di dalam dunia medis? Karena ternyata film itu meledak menjadi box office di Indonesia puluhan tahun, bukan 1 tahun, 2 tahun loh ya, puluhan tahun. Saya ingat dari saya kecil SD sampai sekarang saya usia 50 tahun ini, film itu tetap ada dan tetap berjaya di dunia perfilman Indonesia. Nah, artinya apa yang diajarkan di film itu akhirnya menjadi bangsa Indonesia. Ketika tergigit ular, semua orang menyedot, ya kan? Nah, semua orang mengeluarkan darahnya, menoreh, kemudian memakaikan bahan-bahan tradisional herbal misalnya. Bahkan ada anggapan kalau digigit ular dan kita membunuh ularnya, besoknya keluarga si ular akan membalas dendam. Iya. Itu film-film itu, ya kan? Dan hal itu puluhan tahun meracuni dan menyesatkan bangsa kita sehingga terjadi kesalahan berjamaah bersama-sama. Ya enggak? Nah, saya sendiri karena udah berjuang ini 10 tahun, merasakan sendiri betapa tidak mudahnya mengeluarkan bangsa kita ini dari pikiran mistis dan mitos tadi. Jadi ketika mereka sudah kita obati, mereka bilang, Dok, kalau gitu saya di rumah sakit saja. Kenapa? Ya, takut besok itu akan datang ular-ular keluarga si ular. Padahal kita tahu, ular itu soliter, Mbak Didi. Artinya ular itu hidup sendiri ketika dia itu, ular itu ada 2 macam ya, dia ada yang melahirkan dan ada yang bertelur. Jadi namanya vivipar dan ovovivipar.
Sehingga ketika mereka itu lahir atau bertelur jadi tadi itu ketika mereka menetas, mereka tidak kenal siapa induknya, siapa bapaknya, siapa saudaranya. Enggak, mereka pergi sendiri-sendiri cari makan sendiri-sendiri dan tidak pernah tahu siapa saudaranya. Dia soliter. Beda loh dengan misalnya Mbak Didi punya kucing, ya, punya burung. Nah, Pak, kalau punya kucing, ibunya akan cari makanan untuk anaknya, ya kan? Kalau punya ayam, saya ingat saya dulu pelihara ayam banyak di rumah waktu saya masih di rumah orang tua saya ya. Nah, induk ayam tuh biasanya akan cari ayam kecil-kecilnya itu ya, dia carikan cacing, dia makan bersama sama anaknya gitu kan ya. Nah, burung juga begitu. Ayah saya dulu pelihara burung banyak gitu ya. Nah, jadi kasih makan ke anak-anaknya. Tapi ini tidak. Ular ini soliter, dia gak kenal siapa keluarganya. Jadi cerita-cerita mistis tentang ular dan keluarganya itu ya bohong belaka. Dan sayangnya kita ini bangsa Indonesia kok ya percaya. Percaya, ya benar Dok, benar banget Dok. Dan ini masih ada di beberapa daerah ya Dok? Banyak, saya sudah keliling Indonesia dan semuanya saya tuh sampai mencatat kalau di Papua itu ceritanya kalau minum air lebih dulu maka si ular tuh mati duluan. Tapi kalau ularnya yang masuk ke air duluan, orangnya yang mati duluan, gitu ya. Kalau di mungkin Jawa, karena cuma satu Dok di Indonesia, cuma dokter doang. Mungkin kalau banyak dokter bukan masalah itu, Mbak. Ini kan masalah mistis dan mitos. Artinya puluhan tahun itu kita ini ada di sebuah kondisi mistis dan mitos yang dipercayai, begitu. Nah, padahal percaya mitos itu ya sebetulnya akan menyelamatkan bangsa kita kan, seperti penyakit yang lain, misalnya penyakit TBC, penyakit ini campak misalnya ya. Nah, kemudian yang paling terkenal dari semua riset saya tentang kenapa itu ada di ikat. Tidak tahu juga siapa yang ngajari, tapi di film Susana itu juga ada. Nah, jadi saya bukan hanya pernah, bahkan saya pernah menulis surat untuk My Trip, My Adventure. Ya, karena hari itu saya menulis surat bahwa mereka sudah membuat sebuah tayangan yang salah. Karena hari itu mereka menggunakan jahe atau apa ya untuk menangani gigitan ular. Wah, itu menyesatkan gitu. Tayangan-tayangan yang lain. Nah, rupanya ini semua menyesatkan bangsa kita ke dalam pemahaman first aid yang salah. Ya. Jadi salah, maka nyawa manusia menjadi taruhan. Sekarang saya akan ceritakan. Jadi kalau begitu, bagaimana yang benar? Setelah saya ngomong hal-hal yang salah, saya harus memberitahu apa yang benar kalau begitu. Nah, ternyata dalam riset yang sudah dilakukan puluhan tahun, dari tahun sekitar 40-50-an ya, tapi terpublish dalam jurnal-jurnal itu mulai tahun 60 sampai 70-an. Tentang dari manakah bisa ular atau venom itu masuk ke dalam tubuh manusia itu jalurnya apa. Selama ini berbagai dugaan yang mengatakan lewat pembuluh darah ternyata salah. Nah, bahkan di buku Guideline WHO yang termasuk yang saya penulisnya tadi di tahun 2016 sudah dijelaskan bahwa puluhan tahun riset itu membuktikan bahwa bisa ular itu masuk ke tubuh manusia pada awalnya ketika masih di fase gigitan awal atau fase lokal itu adalah limfogen lewat kelenjar getah. Nah, kalau teman-teman tenaga medis pasti tahu bahwa di tubuh manusia itu ada namanya kelenjar getah bening, ada namanya pembuluh darah. Dan itu adalah sebuah jalur yang berbeda. Kalau pembuluh darah, dia ada kaitannya dengan jantung. Karena seperti kita itu punya pompa air, maka saluran-saluran pipa-pipanya adalah pembuluh darah. Jantung pompanya. Sehingga ketika jantung itu berdetak, maka pembuluh darah ikut berdenyut. Tetapi untuk kelenjar getah bening ini adalah open vessel. Sayangnya pelajaran biologi kita dari SD sampai SMA itu tidak menjelaskan dengan gamblang tentang kelenjar getah bening. 10 tahun saya bekerja untuk gigitan ular ini, setiap ada sebuah seminar saya tanya, siapa yang tahu bedanya kelenjar getah bening sama pembuluh darah? Pasti nggak ada yang ngaceng. Kecuali saya,
kecuali saya mengadakan training itu di rumah sakit dengan para dokter, perawat, dan tenaga medis, baru 1-2 orang akan mengangkat tangan. Tapi kalau di awam pasti tidak ada. Nah, itu yang buat saya sedih. Jadi kalau saya puluhan tahun berbusa-busa mengatakan itu lewat kelenjar getah bening, banyak yang tidak percaya. Bukan masalah mereka tidak percaya ini benar atau tidak. Menurut saya karena mereka tidak tahu konsep pembuluh darah dan kelenjar getah bening. Itu aja, karena mungkin pelajaran biologi di masa lalunya kurang mengerti, dan mungkin kalau ada guru biologi di sini, tolonglah terangkan itu dengan jelas. Iya. Oke. Nah, jadi karena kelenjar getah bening, kan Mbak dikit aja, ini karena prinsipnya. Ini prinsipnya di sana. Karena kelenjar getah bening, maka dia itu akan memompahkan isi cairannya ketika otot kita kontraksi. Jadi tidak ada hubungannya dengan jantung dan pembuluh darah. Ketika kita kontraksi, maka dia melakukan pumping atau kontraksi dari kelenjar getah bening tadi untuk menyebarkan isinya ke seluruh tubuh. Itulah yang membedakan dengan pembuluh darah. Jadi konsep penanganan sekarang adalah bukan lagi diikat, bukan dikeluarkan darah, bukan dilakukan sesuatu terhadap pembuluh darah, tetapi dilakukan pertolongan yang disebut imobilisasi atau membuat tidak bergerak. Kalau untuk ular-ular yang neurotoksin, karena toksinnya itu dengan cepat menimbulkan gagal nafas dan kematian. Kan orang kalau gagal nafas, oksigen nggak bisa masuk, otomatis akan terjadi masalah di jantung dan juga di pernapasannya, oksigenasi kan. Nah, maka dia dibantu dengan elastik bandage. Tapi ular neurotoksin, kalau ularnya itu hematotoksin, tidak menggunakan cara itu, tapi cukup dibuat tidak bergerak dengan memasang bidai, memasang sesuatu yang rigid, kayu, bambu, kardus, atau sesuatu yang rigid. Iya. Iya, betul dok. Nah dok, itu kalau dari grafik yang tadi dokter jelaskan, dari informasi-informasi mengenai alurnya si bisa ular ini menjalar di tubuh kita tuh dari mana, segala macam. Nah dok, artinya berarti ada dong penanganan pertama yang sangat penting ketika kita terkena gigitan ular. Nah itu bisa dijelaskan nggak dok gitu? Penanganannya seperti apa dok? Tadi itu yang sudah saya jelaskan, Mbak. Yang tidak bergerak ya, dok ya. Oke. Tadi saya sudah jelaskan, namanya imobilisasi atau membuat tidak bergerak otot-otot kita. Karena kalau otot itu bergerak, dia akan memompakan kelenjar getah bening itu cairan yang mengandung cairan getah bening dan isi bisa ular di dalamnya ke seluruh tubuh, akhirnya menyebarkan ke seluruh tubuh gitu loh. Nah boleh kita lihat prakteknya gitu nggak dok? Nanti di akhir acara ini kan ada videonya ya, jadi nanti kita akan lihat videonya bagaimana gitu. Oke, nah sekarang saya lanjutkan. Jadi dalam waktu beberapa tahun ternyata usaha saya membuahkan hasil meskipun masih belum final ya. Jadi masih ada orang-orang yang berpikiran tradisional masih banyak meskipun untuk yang standar WHO tadi sudah mengalami peningkatan. Nah, ini ya namanya Pak Sutherland, dia membuat publish yang pertama tahun 78 dan di tahun 2017 dan 2019 saya ketemu timnya di Australia di mana mereka sekarang sudah pakai cara canggih yaitu dengan isotop. Dia menyuntikkan isotop itu ke tubuh hewan yang tergigit ular dan diikuti lewat mana? Ternyata benar, tidak lewat pembuluh darah tapi lewat kelenjar getah bening gitu. Jadi sudah terbukti ilmiah, sudah banget gitu ya. Nah, terus ini ada tanda-tandanya. Jadi pada ular-ular yang menyebabkan kerusakan syaraf biasanya akan terjadi kelumpuhan dari otot-otot. Kalau itu terjadi kelumpuhan otot di mata bagian atas, maka dia akan jatuh dan tidak bisa membuka. Nah, ini bukan mengantuk. Banyak orang bilang kalau digigit ular neurotoksin atau merusak saraf akan mengantuk. Enggak, salah. Biasanya teman-teman pencinta alam dikasih tahu nanti ada tanda mengantuk. Salah, bukan mengantuk, tapi kelumpuhan dari palpebra superior atau kelopak mata atas ini sehingga dia tidak bisa kontraksi membuka mata. Jadi dia jatuh. Nah, namanya adalah ptosis.
kemudian ada rasa sesak karena kelumpuhan dari otot-otot pernapasan. Jadi orang nggak bisa napas. Kalau kita napas kan otot pernapasan bergerak. Ya kan? Nah, karena ototnya lumpuh, karena syarafnya sudah diblokade oleh sinom dari neurotoksin tadi, maka dia tidak dapat menarik napas dan tidak dapat mengambil oksigen. Terus untuk ular-ular yang hematotoks, tentu perdarahan ya, mimisan, keluar darah di kelopak di konjungtif mata itu, di tempat gigitan, pipisnya berdarah, muntah darah, kemudian saya pernah lihat air mata darah juga. Kalau itu menyebabkan gagal ginjal, tidak bisa kencingnya merah sampai hitam, gagal ginjal gitu ya. Kalau itu yang menyebabkan kerusakan jantung, kardiotoksin, ini untuk ular kobra ya, maka kalau rekam jantungnya atau ECG itu akan melambat atau mau cepat. Nah, jadi memang ada tanda-tanda itu untuk menunjukkan efek dari bisa ular tadi. Oke. Saya mau tanya, udah dijelasin duluan dok sama dokter. Lanjut dok. Ya, jadi bagaimana kalau kita tergigit ular di rumah? Kalau di rumah, kita memang jangan panik. Kenapa kita panik? Kalau kita panik, maka kontraksi otot-otot kan akan terjadi. Jadi bukan masalah jantung lagi. Dulu itu saya sering dengar, nanti kalau kita panik, jantung akan berdetak lebih kencang. Bukan. Ketika kalian itu panik, maka akan terjadi kontraksi dari otot-otot, dan kontraksi otot-otot itu akan menstimulasi dari pumping kelenjar getah bening tadi. Jadi kita tidak boleh mengikat, tidak boleh menyedot, tidak boleh menggunakan tradisional treatment yang tidak jelas, dan yang harus kita lakukan adalah membuat tidak bergerak untuk menginhibisi atau mencegah kontraksi otot yang menyebabkan menyebarnya bisa ular tadi. Itu ada waktunya nggak sih dok untuk penanganan itu ketika kita tidak boleh bergerak? Nah itu ada waktunya nggak? Maksudnya harus berapa jangka waktunya, itu harus berapa lama? Ya Mbak, jadi 24 jam sampai 48 jam di fase setelah gigitan gitu ya Mbak ya. Tapi kalau orangnya sudah 1 minggu ya jarang sekali ada inflammation lagi begitu ya. Yang banyak itu adalah kalau dari riset tadi dikatakan yang paling bagus untuk first aid imobilisasi adalah 24 jam sampai 48 jam. Ketika sudah lebih dari 48 jam, biasanya sudah ada kerusakan organ sehingga tidak bisa ditolong dengan menggunakan imobilisasi karena sudah jadi fase sistemik. Imobilisasi dilakukan adalah ketika pertama kali tergigit dan masih menimbulkan fase lokal di kelenjar getah bening tadi. Kalau fase sistemik dia sudah ada di seluruh organ-organ, pembuluh darah dan sebagainya, karena si kelenjar getah bening akan beranastomose dengan pembuluh darah di fase lanjut dan merusak organ-organ kita. Nah, jadi waktunya yang paling tepat adalah fase awal tadi itu 24 jam sampai 48 jam tadi ya, Mbak. Nah, terus kalau tambah jelek, kita harus segera bawa ke tempat pelayanan kesehatan. Saya sih menganjurkan tidak menunggu tambah jelek, tapi lakukan first aid dan secepat-cepatnya pergi ke tempat pelayanan kesehatan. Karena yang mengetahui tanda dan gejala pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang ya teman-teman medis ya, gitu. Kemudian kalau kita sempat membuat foto atau membawa ular yang sudah mati, silahkan dilakukan. Tapi jangan membawa ular yang masih hidup ya. Saya pernah tuh dibawa oleh salah satu pasien tergigit ular saya di dalam sebuah karung ada ular kobra yang masih hidup. Saya begitu. Ular yang menggigit saya sampai gini, ya ampun Pak, kenapa dibawa masih hidup-hidup begini? Hanya jika ternyata di tempat pelayanan kesehatan awal puskesmas atau tadi itu menggunakan perlengkapan, misalnya ada yang cuma rawat jalan, ya kan? Atau ketika dibawa itu sudah fase yang lain, fase sistemik, maka harus dibawa ke tempat yang lebih bisa menolong. Jadi dari puskesmas tadi bisa dibawa ke IGD rumah sakit
sakit atau ke rumah sakit rujukan yang lain. Kalau dokter dan perawat ada di sini, bisa dilakukan pemberian analgesia. Pemberian analgesia yang adekuat sehingga dia bisa menolong untuk pasien itu tidak mengalami pain score yang tinggi, ya. Dan jangan melakukan cross insisi mengeluarkan darah tadi karena sudah tidak ada gunanya, karena prinsipnya adalah tidak lewat pembuluh darah. Oke. Nah, dokter, ini pemaparannya sepertinya akan panjang sekali. Kalau misalnya kita langsung ke video, penayangan video aja bisa nggak ya, Dok? Bentar, ada satu yang memang panjang tadi ketemu saya. Oke. Siap. Satu slide ini ya. Saya minta satu slide ini. Ini menunjukkan fase sistemik dan fase lokal. Nah, pada fase lokal itu adalah memang kadang keluar bengkak, nyeri, pembesaran kelenjar getah bening karena kan lewat kelenjar getah bening. Sedangkan yang sistemik itu pokoknya ada abnormalitas. Ada perdarahan, ada tadi itu yang kelopak mata tidak bisa membuka, ada masalah gambaran kardiak yang abnormal, kemudian ada gagal ginjal dan sebagainya. Pokoknya yang abnormal itu pasti sistemik dan itu baru butuh antivisa ular. Sedangkan yang lokal itu tidak butuh antivisa ular tapi butuhnya first aid dan analgesia. Nah, saya kira itu dulu pemaparan saya. Nanti kalau masalah antivenom, saya kira mungkin di pertemuan yang lain ya, karena ini kalau ngomong antivenom itu agak banyak ya di Indonesia. Antivenom kita itu hanya mengcover 3 jenis ular dan 2 jenis yang belum di riset cross netralisasi. Jadi 5 spesies. Sedangkan yang di Papua yang impor dari Australia 5 spesies. Padahal kita punya 77 spesies. Jadi ada 67 yang tidak mempunyai antivisa. Antivisa ular di Indonesia itu polivalen. Nah, ini slide terakhir ya, polivalen saja. Kenapa? Karena satu untuk banyak jenis ular. Sedangkan yang monovalen nggak ada, jangan dibalik. Karena saya pernah dengar ada seseorang yang mengutip kata-kata saya kebalik. Jadi ngomongnya Indonesia adanya monovalen. Salah, nggak ada di Indonesia monovalen itu. Monovalennya harus beli di luar negeri dan sekarang ini nggak bisa beli lagi. Karena pabriknya di Thailand itu sudah tutup sampai nanti Oktober karena kena COVID ya. Jadi mereka memang sangat prepare dan tidak menjual lagi antivisa ular. Makanya teman-teman hati-hati benar, saya tidak bisa lagi membelikan kalian antivisa ular. Oke, saya akhiri poin saya, moga-moga berguna. Nah, silakan videonya ya Mbak ya. Iya, sangat. Oke, teman-teman ya, sahabat Sakuntala, apa ya, pemaparan tadi tuh kadang kita tidak pernah mendengar sedikit pun tentang ilmu-ilmu itu gitu. Tapi hari ini kita dapat itu dan harus waspada tadi seperti yang dokter bilang, jangan panik kalau ketemu ular, kecuali ularnya ular tanda kutip itu ya. Nah, apalagi di musim hujan seperti sekarang, ditambah lagi Indonesia lagi banyak banget bencana di mana-mana. Saya yakin seperti Dokter Tri kemarin beberapa waktu lalu, Dokter Tri datang ke Alor kalau nggak salah atau ke Maumere ya Dok ya, itu ada juga. Ke Maumere saya di sana. Ya? Di Maumere kalau tahun kemarin di Lebata yang ada kasus gigitan. Kalau ke Maumere kan kemarin masalah ini, masalah bencana. Bencana, betul. Nggak jauh-jauh ya dok, itu dokter adalah salah satu orang yang menjadi relawan di saat kebencanaan juga, menjadi dokter di lokasi-lokasi bencana, tapi juga sebagai dokter toksinologi. Jadi itu kayak nyambung aja ya dok ya pekerjaannya ya gitu, di situ-situ aja gitu ranahnya gitu. Nah, oke, teman-teman yang hari ini nonton, nonton di YouTube ya, IRB Channel dan Sakuntala, siapin pertanyaannya dari pemaparan Dokter Tri. Nanti kita akan ada sesi tanya jawab. Nah, untuk lebih dalam lagi informasi-informasi apa yang diberikan sama dokter, kita akan share video berupa praktek penanganan pertama kalau misalnya kita digigit ular ya, teman-teman ya. Jangan lupa kita sambil prepare videonya kita play, teman-teman yang nonton jangan lupa pertanyaan-pertanyaannya disiapkan ya.
Oke, kita lihat ya. Adalah masalah yang kita dan banyak sekali orang-orang di Indonesia ini yang tidak mengerti tentang penanganan awal. Hari ini saya, Dr. Maharani, akan mengajarkan tentang bagaimana cara melakukan penanganan awal atau mesti penanganan kita. Yang pertama, kalau kita menjadi seorang penderita dengan gejala jika ada gejala di tangan, baik itu di ujung jari, di tengah jari maupun di bagian lengan atas, maka kita harus melakukan sebuah pertolongan. Karena menurut penelitian Konservator tahun 1999 ternyata gigitan ular bersifat lumpuh. Maka kita membuat orang yang digigit ular itu untuk tidak bergerak atau dimatikan. Pertama, kita bisa menggunakan kayu ataupun bambu ataupun kaktus atau sesuatu yang bersifat rigid untuk membuat tangan dari penderita yang ular tidak bergerak. Kita bisa gunakan mitela ataupun kayu ataupun tali, tetapi yang kuat untuk membuat ikatan, tetapi bukan di tempat kita, tetapi di atas imobilisasi yang berupa kayu, bambu ataupun sesuatu yang mobilisasi bisa kita lakukan secepat-cepatnya ketika orang kira-kira 24 jam sampai 48 jam. Kita dengan pemerintahan apapun tidak pada kasus gigitan yang hematotoksik, kita bisa melihat perkembangan pemerintahan dengan cara yang kita lakukan yang disebut dengan rapid proximal progression, yaitu dengan cara menggunakan laser untuk melihat perkembangan secara progresif. Kita bisa jika ada data di pembukaan yang kira-kira ada tangan, maka kita tandai dengan memberikan gambar atas pergerakan tangan. Kita tuliskan jamnya, dulu misalnya tanggal 7/27, kemudian pada 2 jam kemudian kita lihat pembukaan tangannya, apakah ada pertambahan pembengkakan. Ada pertambahan pembengkakan, maka kita memberikan ini ada batu di galblader di kandung teduh. 2 jam setelah Yang bikin sering ini. pemeriksaan plaster yang mana. 2 jam kemudian kita lakukan observasi dan kita lihat apakah ada pertambahan pembengkakan. Ya, cuma ada batu itu ukurannya 1,43 cm. Setelah itu, kita akan melanjutkan bisa mengukur kira-kira di jalan 2 jam. Per jamnya berapa sentimeter? Jika pembengkakan itu bertambah 2 kali, kita harus melakukan evaluasi terhadap Karena ada batu, kita cekkan dulu ya fungsi yang pedulnya. Cek tadi kita mengingat apakah dia menyebabkan sumbatan. bakal berlima tempat kita bisa mengenai apakah ada peningkatan Makanya biasanya makanya dulu. Dulu, gimana? Saya agak besar.
kan bikin hilang timbul. Apalagi kalau saya makan lemak itu tambah Kami akan melakukan pengukuran dari digital dan digital. Dan digital, kita melihat ternyata pada pertama 2 jam pertama itu 10, kemudian di 2 jam kedua ternyata sudah melebihi 60%. Maka mereka ini kita observasi lagi. Seandainya sudah 2 kali lipat, kita akan melihat tanda dalam pemeriksaan fisik dan dalam badan. Jika ada abnormalitas, berarti kita sudah dilakukan. Oke. Video dari apa namanya Dokter Tri tentang penanganan pertama. direct pertama. Dok ya. Direct ya. Direct enak deh. Nanti jadi satu ya, Dok. Oh gitu. Boleh suaranya di mute dulu yang lain. Oke, teman-teman, tadi sudah dipaparkan beberapa informasi atau apa namanya ilmu-ilmu baru tentang ular gitu ya dari Dokter Tri. Nah, ini sudah ada Dok beberapa pertanyaan Dok yang masuk ke kita. Sebentar, saya ini dulu cek. Mbak Didi, mohon maaf nih, Mbak Didi. Halo. Mbak Didi. Ya, Dok. Halo. Saya lihat ada Dokter Gede di sana. Sebelum membacakan teman-teman yang lain, bolehkah saya minta, karena Dokter Gede lagi ada kasus gigitan ular. Mungkin ada yang mau ditanyakan, mumpung ketemu langsung dengan saya via webinar ini. Gitu. Oke, siap. Halo, Dokter. Sudah bergabungkah, Dokter? Halo, Dokter Gede. Halo, Dokter Gede. Oke, kalau masih belum berespon, boleh pertanyaan yang lain nanti biar Dokter Gede, karena dia lagi ada kasus gigitan ular yang tidak ada antivenomnya di Indonesia. Berarti sebenarnya kasus gigitan ular di Indonesia tuh lumayan banyak juga ternyata ya, Dok ya, gitu ya. Bukan lumayan banyak lagi, Mbak Banyak Didi, sekali, 135.000 per tahunnya, tapi itu 10 penyakit terbanyak di bawah HIV. Ya, seperti yang tadi ya, betul di bawah HIV. Tapi kalau kulihat tadi grafiknya di tahun 2018 tuh lumayan turun ya, Dok, dibanding 2017. Enggak juga. Tapi di tahun 2018 itu saya ingat memang pelaporannya tidak sebanyak 2017, Mbak, karena salah satunya banyak disaster di sana. Ingat hari itu ada disaster Palu yang begitu besar. Nah, kemudian ada disaster Ambon yang gempa itu, terus yang terakhir yang itu 17 meninggal tuh tsunami. Oh iya, di Pandeglang ya, itu di Jawa Barat ya. Betul. Iya. Oke, Dok, kita langsung aja ya, Dok ya ke pertanyaan. Ini ada 3 pertanyaan dulu nih yang harus kita bacakan dari pemirsa. Kita bacain yang dari penonton dulu ya, Dok. Abis itu nanti saya ada pertanyaan juga nih, Dok. Ada dari Bayu Saputra namanya. Dok, kami kan dari Mapala yang notabene berkegiatan di alam bebas. Trik yang paling mudah untuk menangani korban atau tumbuhan tertentu yang bisa menangani. Maksudnya maksudnya trik untuk apa namanya? First aid ya. First aid-nya sudah saya ajari tadi, imobilisasi, trik paling mudah. Begini Mas Bayu ya, memang dulu saya sering ditanya ini, udah ratusan kali ditanya pertanyaan yang sama ya. Memang kita berpikir dengan memberikan tumbuhan atau memberikan hewan atau apa yang bisa menangani bisa itu, tapi menurut saya itu lebih susah karena cari tumbuhannya ya susah, ya kan? Cari hewannya susah. Kenapa dengan cara imobilisasi yang sudah terbukti kemanjurannya di banyak negara hampir di seluruh dunia ini, bahkan saya sendiri membuktikan selama 10 tahun semua pasien yang meninggal yang tadi itu Mbak ya di data saya itu tidak ada satupun yang pakai imobilisasi, dan pasien yang menggunakan first aid imobilisasi semuanya hidup. Nah, jadi sebetulnya imobilisasi adalah cara paling mudah. Caranya macam-macam Mas Bayu.
saya bisa ajarkan mulai cara menggunakan bahan yang ada di tubuh kita, misalnya pakai baju. Nanti kapan-kapan kalau sudah bisa offline ya, saya akan ajari bagaimana imobilisasi dengan baju kita, imobilisasi dengan tas, kemudian imobilisasi dengan kayu ataupun dengan ranting pohon, dengan tadi itu kardus, ya bahkan dengan jilbab itu juga bisa kayak di gendong kayak seperti orang patah tulang begitu. Tapi memang kalau yang ditaki memang membutuhkan usaha ya. Saya biasanya akan meminta dia dibonceng sepeda motor, dibonceng sepeda supaya dia tidak bergerak atau tidak. Jadi obat herbal bukan mencari cara-cara dengan mengeluarkan darah, tetapi yang terutama adalah membuat imobilisasi, cara yang paling mudah dan tidak memakai tindakan intervensi. Kalau ditore kan pasti ada infeksi di sana, Mbak, alatnya gak steril lah, infeksi sekunder, tetanus dan sebagainya. Siap. Oke, Mas Bayu, terjawab sudah ya dari Dokter Trina. Dok, aku menanggapi hal ini, Dok, gitu. Orang Indonesia itu kan kearifan lokalnya tuh tinggi ya, Dok, gitu. Maksudnya setiap kita ke daerah itu pasti adalah kearifan lokalnya mereka saat mereka mengobati seperti yang tadi dokter jelaskan gitu kan ya. Tapi ya itu tadi, apakah itu sayangnya kearifan lokal Indonesia untuk gigitan urat tuh salah semua gitu ceritanya. Salah semua ya, Dok. Ya, kebetulan saya seorang peneliti ya, Mbak. Sekarang ini pekerjaan saya kan jadi peneliti juga ya. Di tahun 2009 sampai 2011, saya ini kan peneliti salah satu obat-obatan di Indonesia tentang herbal begitu. Saya menemukan bahwa ternyata untuk gigitan ular tuh nggak bisa, Mbak. Memang harus pakai anti bisa ular dan harus memakai first aid berupa imobilisasi tadi begitu. Ya, misalnya tadi ya pakai batu hitam, gak bisa, asli gak bisa, itu sudah ada penelitiannya oleh Prof. Sipok, teman saya dari Perancis, gak bisa itu, Mbak, gitu. Karena semua konsepnya adalah konsep dengan pembuluh darah tadi, jadi salah semua. Nah, karena konsepnya adalah dengan kelenjar getah bening. Jadi kearifan lokal Indonesia masih belum terlalu arif untuk kasus gigitan ular. Gitu. Oke, nah Dok, mungkin ini bisa menjadi salah satu bukan peluang ya, Dok, jatuhnya. Oke, tadi seperti dokter bilang di kita di Indonesia itu susah banget gitu. Kita membuat program ini ya, Dok ya. Dokter sampai datang ke kementerian-kementerian untuk melakukan program itu, tapi ternyata tidak bisa. Nah, terlebih orang-orang yang kulihat di berita-berita bahwa yang banyak banget kena gigitan ular itu kan daerah pelosok ya, Dok ya, gitu. Mungkin ini bisa jadi peluang kita semua dan dokter untuk melakukan edukasi kepada masyarakat yang ada di daerah pelosok tentang kearifan lokal tadi, Dok, bahwa kita bisa memberikan informasikan ke mereka bahwa cara ini memang menurut budaya mereka sudah diterapkan dari kakek moyangnya mereka mungkin ya, Dok ya, tapi mereka tidak tahu bahwa ramuan-ramuan itu atau ada hal-hal lain yang ternyata bisa membuat efek samping yang tidak baik atas luka gigitan ular tadi begitu ya. Iya. Saya doakan kayak ini dokter ke kementerian program itu saya dukung, Dok. Oke, nah dokter. Bawa USG-nya, Pak ya. Ini kita ngomongin masalah tadi yang seperti saya bilang ya, Dok, mungkin tidak ada masyarakat yang teredukasi dengan baik dengan masalah pengobatan tradisional tadi ya, Dok ya. Nah, ini kita ngomongin lagi masalah tayangan-tayangan di TV, Dok. Bagaimana dokter melihat acara televisi yang marak menginformasikan cara mengatasi gigitan ular? Ya. Apa tanggapannya, Dok? Gitu. Saya kebetulan sudah bertemu dengan salah satu KPI, Komisi Penyiaran Indonesia. Ya, kebetulan dia salah satu dekan di salah satu fakultas di salah satu universitas yang terkenal di Indonesia. Saya ngobrol berhari-hari sama dia. Kebetulan saya ada waktu 2 hari atau 3 hari dulu ya bersama dia. Kesimpulan saya adalah ternyata memang KPI-nya sendiri belum mempunyai standar bagaimana kasus penanganan gigitan ular itu, begitu ya. Tapi memang KPI sangat menerima hari itu. Saya mengatakan bahwa tayangan-tayangan yang tidak benar harus diluruskan. Terutama hari itu saya punya kasus anak kecil melihat tayangan televisi, kemudian dia memegang ular dan dia digigit oleh ular berbisa itu, Mbak. Nah,
Jadi saya terpaksa harus mengobatinya, mengajari dokter yang merawatnya, dan juga mengajari keluarga. Anak itu umur 9 tahun. Saya waktu itu betul-betul sedih sekali, dan saya tanya kepada komisi penyiaran, dan juga saya sempat me-email stasiun televisi tadi, dan saya tanyakan, apakah kalian tahu apa efeknya kepada anak-anak kecil? Kecuali kalau tayangan-tayangan itu di jam-jam di mana anak-anak tidak ada. Misalnya jam di malam hari, kalau perlu jam 1 malam, misalnya ya ketika anak sudah tidur gitu. Karena anak itu ngomong sendiri bahwa dia memegang ular itu karena baru lihat televisi tayangan tersebut dan mencoba memegang seperti di tayangan itu. Jadi menurut saya memang harus ada undang-undang. Kebetulan sekarang ini saya lagi banyak belajar tentang hukum kesehatan ya Mbak. Dan ternyata memang baik itu tayangan maupun cara-cara pengobatan yang bukan dilakukan oleh tenaga medis itu ada sanksinya Mbak. Ada undang-undangnya sebetulnya. Dan undang-undangnya itu cukup berat Mbak. Karena di situ kalau dia bukan tenaga medis itu pidana Mbak. Nah jadi saya sih berharap tayangan-tayangan seperti itu tidak dilanjutkan lagi. Sekali lagi akan menyesatkan bangsa kita ini ya, karena menurut saya hal-hal seperti itu harusnya bersifat edukasi, di mana edukasinya itu adalah edukasi untuk memberitahu bagaimana anak-anak ini mengetahui bahayanya untuk melakukan hal-hal yang bisa mengancam nyawa mereka. Jadi tanggapan saya memang televisi tidak boleh hanya maaf nih Mbak Didi dan teman-teman ada di televisi ya. Nah, apa dok? Jadi tidak boleh hanya menaikkan rating tapi juga mengingat nyawa begitu. Benar banget dok. Seperti yang tadi dokter bilang, saya beberapa waktu lalu memang sudah lama sih. Saya juga melihat ketika orang melakukan tayangan ular itu, saya nggak habis pikir aja sih mereka jalan di perahu terus tiba-tiba ular jatuh dari atas. Jadi saya bingung gitu ini kenapa ujuk-ujuk ada ular gitu kan dok. Oke, nah dokter thank you banget jawabannya. Ini kebetulan dokter Gede sudah bergabung dengan kita dok. Ya sahabat Tala dan teman-teman yang nonton sore ini ada kebetulan ada kasus real time yang sedang terjadi atas pasien dokter Gede di Bali. Nah, kepada tempat dan ini saya persilakan kepada dokter Gede, silakan dokter. Halo. Halo ya, dokter. Apa suara saya kedengaran? Sudah dok, ya, kedengaran. Makasih ya dok mau bergabung bersama kami di sini. Ya dok, terima kasih dok. Nanti bisanya sudah sampai. Makasih dok. Oke, iya. Dokter Gede masih Gede bisa diceritakan dokter? Ya, ini ada pasien digigit ular hijau, kebetulan fever ya. Terus datang ke rumah sakit dengan keadaan sudah bengkak di tangannya dan tangannya itu sudah terikat, jadinya agak kebendung gitu tangannya. Oke. Nah dari penanganan awal kan sudah jauh ya. Pemahaman masyarakat kita juga masih awam. Sampai saat ini sekarang pasiennya kondisinya bagaimana dok? Sekarang stabil kondisinya, tapi itu rawan pendarahan karena trombositnya agak turun. Kan carikan antibisa ular. Kebetulan dokternya mengirimi antibisalnya. Dokter Tri yang mengirim? Iya. Iyalah, saya yang punya. Iya dok. Begini, ini ada masalah besar. Ini ada masalah besar karena setelah dokter Gede ini saya berikan antibisa ular yang saya punya itu, saya hanya punya satu itu terakhir. Ternyata besok paginya dokter Gede mungkin ingat WA saya ya dok, bahwa pabrik itu tutup dan tidak menjual lagi untuk di luar Thailand begitu. Ya saya waktu itu bersyukur banget pasien dokter Gede ini masih bisa saya kirimi satu vial lagi untuk bisa menolong dia karena pabrik dari Thailand ini mengembargo, jadi dia memang tidak mengimpor lagi, tidak mengekspor lagi hasil dari pabriknya dia, hanya khusus untuk kebutuhan Thailand karena kan COVID, sehingga memang pabrik itu tidak bisa berfungsi maksimal begitu. Nah saya juga sedih, nggak tahu nanti kalau ada kasus-kasus seperti kasusnya dokter Gede lagi bagaimana. Tapi yang pasti saya berharap teman-teman nggak main-main lagi dengan ular-ular seperti pasiennya dokter Gede, green pit viper, dan juga bisa melakukan pertolongan
awal yang benar yaitu dengan imobilisasi. Ya, moga-moga cepat sembuh ya dokter ya pasiennya dengan pemberian antivenom. Sekarang lagi berjalan pemberian antivenomnya. Ya, dokter. Oke. Terima kasih, Dok. Terima Sama-sama kasih. dok. Ya. Itu hitungan sudah berapa hari berarti ya dok ya, dengan kondisi pembengkakan yang tadi dijelaskan itu dok, itu hitungannya berapa Bukan hari? masalah pembengkakan, Mbak. Pembengkakannya masih fase lokal, tapi yang menjadi masalah Oke. adalah trombositnya yang sudah turun yang tinggal 44.000 itu. Oke. Jadi itu sudah jadi fase sistemik. Kemudian peningkatan faal hemostasis, APTT, PTT, INR yang meningkat itu sudah menunjukkan fase sistemiknya, gitu Mbak. Oke, siap. Nah, Dokter Gede, kalau untuk kasus seperti ini di Bali, apakah sering ataukah hanya beberapa kasus aja gitu, dokter? Sering sekali. Oh, sering sekali ya. Malah berarti artinya ini memang nggak boleh dikesampingkan ya, Dokter Tri ya, seperti yang tadi dokter bilang ya. Ini Bali itu gudangnya Greenpeace Fiber. Saya setiap hari itu dapat kasus dari Bali. Dan yang menjadi kesedihan buat saya itu banyak para turis yang terkena. Jadi setiap hari itu saya dapat, kayak hari ini saya dapat telepon dari seorang Prancis yang dia kegigit ular di Ubud, dokter Gede. Saya suruh ke salah satu rumah sakit di dekat Ubud sana, dan tadi saya sudah memberitahu teman-teman di rumah sakit itu untuk melakukan imobilisasi karena masih fase lokal. Jadi kita ini harus promosi safety tourism kan. Nah, jadi dengan begini saya juga cukup khawatir. Karena begitu banyak turis yang tergigit ular. Dan biasanya memang kasus-kasus sebelum vulkano, kayak Bali ini kan punya Gunung Agung ya. Nah, sebelum vulkano itu biasanya akan terjadi peningkatan kasus-kasus gigitan ular, terutama Greenpeace Fiber ini. Nanti ada di jurnal saya itu yang pernah saya teliti, di Merapi, kemudian di sekitar Gunung Ijen, Gunung Lamongan dan sebagainya itu sama, kasus gigitan ular sangat tinggi ketika terjadi aktivitas dari bencana Gunung Merapi vulkano tadi. Nah, jadi kita bisa bayangkan tuh Mbak betapa banyaknya kasus-kasus gigitan. Betul ya. Saya banyak banget. Maksudnya Dokter Tri pernah bercerita juga. Mungkin nanti Dokter Tri bisa bercerita nih dok ke penonton tentang pengalaman Dokter Tri harus berjuang mengantarkan itu serum untuk anak di Lembata yang dia terkena gigitan ular ya dok. Ya mungkin setelah nanti kita ngobrol sama Dokter Gede. Nah, Dokter Gede ada lagi yang ingin di sharing atau informasi terkini tentang gigitan ular di Bali gitu, Dokter Gede? Ini jadi pemahaman masyarakat kita kan agak kurang ya. Saya dok, iya. Kita perlu banyak sosialisasi akhirnya. Iya, betul. Nanti Mbak Didi akan membuatkan video dok yang terbaru gitu dok ya. Moga-moga video terbaru itu, kalau saya sih pinginnya begini, nanti saya yang membuat narasinya dan dibuat dalam bentuk kartun. Karena saya sudah pernah membuat dalam bentuk puppet show. Nah itu sudah banyak disukai oleh anak-anak kecil. Kalau dibuat dalam animasi kah atau kartun, nah siap. Benar dok. Iya memang ternyata pencipta ini kita ngebahas lagi tentang ternyata di Indonesia tuh ada juga kok komunitas reptil gitu. Ini mungkin bisa menjadi perhatiannya mereka juga ya dok ya gitu. Ketika dia memang penyayang binatang, dia suka dengan ular. Pada akhirnya banyak banget anak-anak kecil dok. Itu saya lihat di sosial media itu anak kecil yang tiba-tiba dia berani megang ular dan lain-lain segala macam. Itu artinya harus diantisipasi juga dengan edukasi yang tadi dokter bilang ya, dengan video-video yang kita menceritakan baiknya harus seperti apa dan sebagainya dengan cerita kartun tadi ya, kan menarik dok. Karena Mbak begini Mbak, bisa dicatat itu Mbak Epoy. Tadi itu kan saya memperlihatkan angka kematian, di mana angka kematian pertunjukan King Cobra, atraksi dan show itu biasanya oleh anak muda yang tidak tahu bahwa tidak ada antivenomnya di Indonesia dan tidak tahu first aid yang benar imobilisasi tadi. Saya pernah menolong satu orang. Nah ini cerita yang lain dari Lembata. Oh ceritanya itu banyak banget Mbak, ribuan ceritanya ya. Kalau Mbak Epoy, Mbak Evi mau membuat kisah itu paling sudah dapat buku segini, lebih tebal dari buku biak. Gitu. Kode tuh Mbak Evi. Nah, jadi ceritanya anak ini seorang mahasiswa atraksi. Saya nggak usah sebutkan ini, orangnya cukup terkenal soalnya ya. Nah kemudian dia tergigit.
pada waktu tergigit itu dia menggunakan cara dengan menempelkan batu hitam itu. Padahal dia sudah sering ikut acara saya, bahkan dia sudah kenal saya banget, gitu 4 tahunan lah begitu ya. Saya juga heran kenapa dia masih tidak percaya dengan apa yang sudah menjadi standar WHO. Tapi ya sudahlah, karena memang untuk memahami ini salah satunya adalah harus mengalami sendiri, begitu ya. Nah, jadi hari itu tergigit king cobra-nya, kemudian dia mengalami respiratory failure. Nah, ini dokter gede pasti tahu kata-kata saya, respiratory failure. Sehingga dia mengalami koma hari itu. Untung dokter kliniknya itu pinter banget. Dia langsung, kan dia tanya ke keluarganya, ini kena apa king cobra? Dokter ini tidak tahu karena dia di klinik kecil. Terus keluarganya itu ada yang kenal saya. Dia bilang, Pak dokter teleponlah dokter ini, karena dokter ini bisa menolong Pak dokter karena dia ahli untuk gigitan ular. Nah, dokter itu telepon saya dan dia bilang, dokter, maafkan saya dari klinik X gitu ya di kota Y, jauh dari tempat saya jauh. Nah, kemudian dia bilang, saya dapat kasus ini, nama ini, saya kaget. Oh, saya tahu orang itu kegigit king cobra pasti karena dia pelihara. Saya tahu 250 komunitas di Indonesia saya tahu semuanya. Saya tahu orang-orangnya juga gitu ya. Jadi jangan khawatir teman-teman, saya tahu kalian gitu. Nah, jadi kemudian hari itu saya tanya, dokter bagaimana kondisinya? Jelek dok, koma sudah, respiratory failure. Saturasi oksigennya itu tinggal 60. Segera lakukan intubasi dokter. Dokter, saya tidak punya ventilator, saya hanya punya bagging. Oke, wes lakukan aja. Kan kamu udah lulus ATLS toh? Udah. Nah, ini kayak dokter gede kan, dokter bedah pasti sudah ngajari teman-teman rekan-rekan dokter jaga untuk ATLS dan sebagainya pasang ETT. Nah, pasanglah dia ETT. Kemudian dia fotokan di saya dan saya bilang, begging lah, saya akan carikan ventilator di kota karena dia ada di desa itu tadi ya. Terus saya telepon kota terdekat, ternyata ventilator satu kota itu tidak ada. Tidak ada. Akhirnya saya hari itu tuh merayu satu persatu dokter anestesi di sana untuk mau memberikan ventilatornya. Terakhir saya telepon sahabat saya, dokter spesialis emergensi di salah satu rumah sakit di kota itu. Dia bilang, ventilator saya penuh juga, Mbak. Tolonglah, ayolah, tolonglah. Saya bilang gitu kan. Terus pasien itu datang kapan? 1 jam lagi. Saya bilang gitu. Karena dari desa ke kota itu 1 jam. 1 jam, oke. Saya berdoa supaya dokter tadi baggingannya bagus, sehingga pasien itu nggak mati. Kemudian saya bilang ke dokter itu, cobalah evaluasi lagi pasienmu. Apakah ada yang bisa di-winning atau tidak. Nah, di winning itu diakhiri ventilatornya begitu kan. Terus dia lihat cek ternyata dia bilang, "Oh, ada 1, tapi tunggu ya 1/2 jam lagi karena kami kalau mau selesai winning itu kan harus mempersiapkan ruangan untuk dia juga gitu kan." Jadi pas anak itu datang, pas pasien itu bisa dilepas dan dipindah ke ruangan dan ventilatornya diganti anak itu. Kemudian selesai itu saya sendiri kan masih bekerja ya hari itu ya. Saya mempersiapkan diri untuk pergi ke kota itu. 4 jam perjalanan dengan kereta api. Saya sampai sana jam 12 malam, Mbak. Nggak istirahat sama sekali dari jam 12 siang tadi waktu dikonsuli dokter klinik tadi ya. Nah, kemudian demi nyawa ya, Dok. Ya, saya bawa antivenom itu, saya berikan, kemudian dokter di sana saya ajari, kami berdiskusi, dokter anestesinya juga oke waktu itu untuk membantu dengan ventilator dan semuanya begitu. 3 hari kemudian dia sudah bangun dan sudah sehat kembali. Nah, jadi sebetulnya ya itu tadi teman-teman, hati-hatilah kalau Anda memang tidak tahu persis bahwa di Indonesia kondisi ini masih beruntung loh, dia masih ada antivenom king cobra itu. Sekarang ini susah sekali mendapatkannya. Dan saya tidak mungkin pergi ke sana begitu ya. Nah, sedangkan kasus-kasus yang terakhir itu memang agak berat karena situasi Covid tidak memungkinkan kita bisa membeli dan Yap. Dan beruntunglah di Indonesia ada Dokter Tri Maharani ya, Dok ya. Maksudnya kita kalau misalnya ya, kalau saya sih ini panggilan hidup. Kayak dokter gede juga ya. Kami ini panggilan hidup ya, Mbak. Jadi kalau misalnya kami dipanggil untuk ini ya sudah kami serahkan jiwa raga aja untuk menolong orang-orang itu. Moga-moga masyarakat paham dan mau belajar tentang first aid yang benar. Betul. Oke, Dok. Itu tugasnya saya sama tugasnya dokter gede tidak menjadi lebih berat lagi. Gitu. Iya. Ini harus menjadi tugas semua masyarakat, Dok, gitu, biar mereka bisa membantu dia sendiri gitu ya, Dok ya. Oke, dokter gede masih bergabung di sini ya. Ini waktu kita hanya tinggal 12 menit lagi, Dok, ya. 12 menit lagi nih, tapi pertanyaannya saya kalau misalnya nggak dibacakan nanti saya dipentung, Dok, nih sama penonton. Boleh. Ini
ada pertanyaan dok dari Ivan sama dia. Mungkin saya satu-satu dulu saya bacain. Ini mungkin karena lebih anak apa namanya channel Sakuntala ini kan memang penontonnya atau ininya semua anak-anak petualangan ya dok ya gitu, anak-anak outdoor ya. Ya. Oke. Nah, saya kasih tipsnya kalau anak-anak outdoor ini. Jadi tipsnya begini, ular itu tidak takut garam. Ular itu tidak takut bau-bauan yang menyengat. Dia tidak takut hijau, tidak takut belerang. Jadi jangan berikan itu untuk mengusir ular gitu. Kenapa? Karena sisi ular tuh kayak kuku kita nih. Dia chitin. Nah, ini mumpung ada dokter gede di sini juga ya. Jadi chitin ini keras, dia tidak bisa mengabsorpsi apapun dan dia tidak bisa juga merasa sesuatu. Jadi misalnya kalau ular itu kita taruh di tempat yang kasar, dia tidak merasa wong chitinnya udah kuat, gitu ya. Kan kayak kuku kita ini. Jadi tidak ada yang bisa menghalangi ular itu selain jika kita membersihkan, karena ular itu brainnya adalah food. Dia hanya akan datang kalau ada makanannya. Tadi saya bilang dia soliter, dia nggak kenal keluarganya, dia hanya ada di pikirannya tuh makan gitu. Jadi kalau kita suka berpetualang nih kayak teman-teman Sakuntala ini ya, suka berkemah dan sebagainya, bersihkan dulu perkemahan itu. Kemudian makanan yang kita bawa itu juga harus betul-betul kalau dibuang yang bagus. Jadi waste food kita itu harus betul-betul bagus. Kalau perlu bawa tempat sampah supaya tidak ada tikus masuk sana. Kalau tikus itu datang, bentar lagi ularnya datang. Wow. Habis hujan misalnya ya, terus habis hujan namanya berkemah, habis hujan kan banyak air tergenang. Hati-hati kalau katak datang. Ularnya juga datang. Gitu. Nah, gitu. Kalau kita pelihara ayam, saya sendiri pernah tuh ya, suatu hari saya itu bekerja di sebuah rumah sakit di sebuah pegunungan karena dia rumah sakit TBC ya, sehingga memang di pegunungan. Rumah sakit paru, dulunya rumah sakit TBC terus dari rumah sakit paru sekarang rumah sakit umum gitu ya. Nah, salah satu perawat saya itu karena di desa dia pelihara ayam banyak. Suatu malam tuh dia bilang, Dokter Maha, saya tuh kok mendengar sesuatu ya, ayam saya itu kok setiap hari hilang 3, katanya dia gitu. Saya langsung aduh ular ini saya gitu kan. Ular. Terus gini aja Pak, malam nanti kita lihat ya apa yang memakan ayam. Ternyata benar malam itu kita melihat sendiri ular kobra memakan 3 ekor ayam kecil-kecilnya dia. Terus si pembantunya dia yang memang melihara ayam itu memukul ular kobra itu. Ternyata cukup gede, 2,5 meter dan sekarang udah jadi spesimen saya. Saya punya kumpulan ular yang jadi spesimen. Nah, itu sudah menjadi itu. Jadi dia ular kobra yang berwarna hitam. Najas putih. Nah, jadi memang dia tertarik dengan ada makanannya. Makanya kalau teman-teman suka ada di alam terbuka, bersihkanlah tenda Anda dari makanan-makanan yang bisa didapat. Gitu. Jadi nah ini ya teman-teman pencinta alam. Ya, teman-teman pencinta alam itu identik sama jorok sebenarnya, Dok. Yakin saya. Ya. Itu ya kadang-kadang Sakuntala ya kan. Itulah Dok. Nah untuk Ivan sama dia tadi pertanyaannya belum saya kasih ke dokter, tapi dokter udah jawab duluan ya, jadi nggak perlu pertanyaannya itu Kak. Dua-duanya Dok. Dan itu dua-duanya Dok pertanyaannya terjawab sudah ya untuk Ivan sama dia. Nah dokter ini kalau kita ngebahas masalah ini memang kayak nggak akan selesai-selesai Dok ya. Ini informasinya akan meluas, akan banyak. Mungkin IRB Channel dan Sakuntala bisa membuat pertemuan lebih lanjut dengan Dokter Tri Maharani. Kita membahas lagi tentang ilmu-ilmu keularan, ya ilmu-ilmu keularan yang lain kita bahas lagi di episode-episode berikutnya. Nah, dokter, karena berhubung waktunya sudah mulai menipis gitu dan saya harus melempar ke teman-teman Sakuntala, jadi saya tutup dulu ya Dok ya untuk diskusi kita hari ini menyenangkan, seru. Ditambah lagi Dokter Gede mungkin sudah memberikan share-nya. Lain kali itu teman-teman pencinta alam biasanya banyak yang tersengat tawon, Mbak. Karena kemarin ada satu teman pencinta alam meninggal. Mungkin ada yang tahu ya cerita itu ya, dirawat di sini, RSCM tuh. Nah, itu karena tersengat tawon. Mungkin nanti lain kali kita akan ngomong. Mungkin Dokter Gede juga bisa bergabung lagi karena mungkin ada kasus seperti itu di Cianjur. Iya, siap. Ini sangat menarik banget, Dok, dan memang kita harus membumingkan ini gitu ya, karena seperti yang tadi dokter bilang,
banyak kasusnya gitu, tapi ini menjadi salah satu PR kita di Indonesia ya, Dok ya gitu. Neglected, terabaikan. Iya, terabaikan. Saya mau bilang terabaikan, takut tadi, Dok. Takut ada yang denger nanti. Ya, itu sudah jadi konsensus WHO, Mbak, bahwa ini adalah neglected case. Nah, mungkin nanti Mbak Evi mau menulis buku tentang neglected case di Indonesia. Siap. Nah, teman-teman, ini banyak banget sebenarnya cerita dari Dr. Tri gitu. Kalau teman-teman masih penasaran seperti apa sih perjuangannya Dr. Tri ini melakukan pekerjaannya gitu, teman-teman bisa lihat, cek di Google, di mana-mana pun sudah ada beritanya seperti yang tadi diinfokan oleh Dr. Tri. Mungkin nanti kita akan ketemu lagi di waktu-waktu tertentu ya, Dok ya. Mungkin Mbak Evi dan teman Sakuntala bisa membuat program lagi dengan tema yang berbeda. Boleh. Oke. Untuk sore ini segitu aja, Dokter. Terima kasih sudah. Gini aja, saya akan memberikan hadiah untuk Sakuntala ya, yaitu berupa snack bite kit gratis untuk Sakuntala. Kemudian untuk dokter gede, selain tadi sudah saya beri hadiah antivenom, saya juga akan kirimkan snack bite kit untuk rumah sakit tempat dokter gede di Gianyar. Gitu, semoga diterima. Wow. Ya, Tuh, berkah di bulan ya, dokter, sama teman-teman Sakuntala. Buat Didi nggak ada, Dok? Buat Didi, Mbak Didi kan nanti bisa makan-makan sama saya. Sama Mbak Evi. Siap, kita tunggu. Oh ya, untuk teman Sakuntala nanti kasih alamatnya supaya saya bisa ngirim snack bite kitnya ya. Okay. Oh ya, Sakuntala kasih alamatnya. Oke. Teman-teman minta diajarin nanti sebelum ekspedisi ke Kartens. Bisa, boleh. Ke Kartens di Nabire ya, di Papua ya. Iya, Kartens kan di ini ya, apa namanya tempatnya itu? Puncak Jaya, Dok. Bukan. Ada namanya. Karena ada salah satu teman saya ada di sana, di puskesmas di sana. Siap. Ya. Terima kasih ya itunya hadiahnya untuk kita. Ya, kasih alamatnya ya Mbak, snack bite kit untuk Sakuntala. Siap. Mbak Epoy, tadi kode-kode dari dokter udah dicatat kan ya Mbak Epoy? Iya. Oke, kita langsung lempar aja ke yang punya rumah, ke tuan rumah, kepada Nurhai. Kami persilakan. Terima kasih banyak dokter ya. Kita kembalikan ke hostnya. Ya. Wah, Dokter Tri, ternyata penanganan pertama itu sangatlah penting dan menentukan ya. Jadi sangat bermanfaat sekali bagi kami Mapala Sakuntala dan tentunya teman-teman lain yang menyimak pada sore hari ini agar berhati-hati dan aware akan bahaya yang mungkin saja timbul di sekitar tempat kita berkegiatan di alam. Terima kasih banyak untuk Dokter Tri, sangat bermanfaat sekali tentunya bagi kita semua, dan terima kasih juga kepada Kak Didi yang memandu jalannya acara ini. Nah, teman-teman, minggu depan kita akan kedatangan tamu dari Timur Leste yang akan bercerita banyak tentang kegiatan serta potensi negara tetangga dekat kita itu dalam dunia kepecinta alaman yang menarik untuk kita kepoin. Jadi stay tune terus ya, Selasa depan jam 4 sore di sini. Oke teman-teman, siap-siap yuk buka puasa dan sebentar lagi lebaran nih. Kami mewakili keluarga besar Sakuntala mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri bagi yang merayakannya. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dokter Tri. Terima kasih. Sama-sama.